Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dari saya, Astriani Dwi Aryaningtia, selaku perwakilan dari Inspirasian, sebuah platform penunjang kesehatan pasien. Jumpa lagi kali ini di sesi Instagram Live Inspirasian. Nah, ini adalah brand new ya, yaitu Medpiration nih sekarang judulnya. Medpiration itu adalah Instagram Live Inspirasian untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Kita belajar bersama, kita diskusi bersama, saling meliterasi bersama terkait dengan informasi-informasi kesehatan. Nah, Medpiration kali ini tuh yang paling pertama kita sudah membawakan topik mengenai palliative care ya teman-teman. Nah, nantinya palliative care ini akan dibahas oleh, nah jangan lupa ya kalau Medpiration itu akan didampingi oleh seorang dokter, jadi informasinya akan valid, akan reliable dan up to date untuk teman-teman pasien maupun caregiver. Sementara dokter akan ada dua narasumber hari ini, yang pertama adalah dokter, kemudian yang kedua adalah komunitas pasien. Nah, itu ya teman-teman semuanya, nanti siapa-siapanya akan saya share. Saya mau menyapa dulu nih teman-teman ya yang sudah join hari ini. Terima kasih atas kesediaannya bergabung di Instagram Live Inspirasian. Halo semuanya, apa kabar semua? Sehat selalu? Boleh sebutin dari mana asal kotanya? Nanti teman-teman bisa simply untuk share, mungkin ada yang didiskusikan terkait dengan palliative care, kemudian beberapa waktu lalu sempat Inspirasian sharing juga terkait dengan apa itu Inspirasian secara ini ya, singkat ya, jadi masih belum komprehensif. Nah, nanti kita akan belajar lebih komprehensif lagi terkait apa itu palliative care. Saya akan coba share untuk narasumber kita hari ini. Jadi topik hari ini adalah perawatan paliatif pada pasien penyakit kronis, sebuah perawatan peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga yang sedang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Masya Allah, ini sebuah ini ya, kondisi di mana memang qadarullah bagi yang menghadapi itu pasti sedang ini ya, berjuang penuh. Kemudian kita tidak tahu siapa dari kita yang mungkin nanti suatu saat akan menghadapi. Nah, ini kita perlu literasi ya, jadi supaya untuk kita lebih bisa memahami posisi dari teman-teman pasien dengan yang mendapatkan paliatif atau perawatan paliatif ini maupun caregivernya. Karena sesungguhnya caregiver ini adalah seorang yang tidak hanya pendamping pasien tapi juga merupakan ini ya, invisible patient gitu ya, jadi pasien yang tidak terlihat, jadi berjuangnya sama. Nah, kita belajar bareng-bareng. Di sini nanti akan ada narasumber kesayangan kita, jadi Dr. Laurentius Aswin Pramono, Magister Epidemiologi, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Nah, teman-teman mungkin ada dari komunitas-komunitas yang sudah pernah ini ya, ada sebelumnya Dr. Aswin menjadi pendamping di komunitas tersebut. Salah satunya adalah Pita Tosca mungkin ya. Jadi dokter adalah pendamping di komunitas tersebut, atau mungkin ada pasien dari Dokter Aswin sendiri. Nah, Dokter Aswin ini sekarang sedang menempuh pendidikan konsulen subspesialis konsultan endokrin metabolik dan diabetes di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, teman-teman juga saya tadi bilang bahwasannya Medpiration ini bertujuan, jadi kita punya goal supaya teman-teman semua, netizen, pasien maupun keluarganya maupun caregiver memiliki literasi yang positif gitu ya, literasi yang baik tentang perawatan paliatif sendiri. Nah, tujuannya adalah ketika nanti menghadapi kondisi tersebut atau ada orang atau kolega yang menghadapi kondisi tersebut, kita tidak ini ya, memiliki penilaian begitu ya. Penilaian bisa baik maupun buruk. Jadi kita lebih memahami, jadi memiliki istilah lebih paham begitu. Nah, ketika kita sudah tahu, sudah lebih memahami, nah menghadapi kondisi seperti itu, bisa jadi ini pasiennya adalah pasien anak. Nah, kita bisa mengarahkan ke komunitas pasien, yang mana di sini adalah diwakili oleh sebuah komunitas pasien yang menaungi pasien anak dengan palliative care, yaitu adalah Rachel House Indonesia, yang perwakilannya adalah seorang ini ya, perawat. Beliau adalah
Ibu Rina Wahyuni, sarjana keperawatan. Beliau adalah perawat dari Rachel House. Nah, saya mau sebentar sebelum undang Dr. Aswin, sebelum undang Rachel House, nanti akan ada 2 sesi ya teman-teman. Jadi satu-satu kita akan coba sharing dulu nih. Sebetulnya palliative care itu seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita membaca tadi ya, menjadi pendamping seseorang dengan penyakit yang mengancam nyawa. Wow, ini kayaknya apa ya, sesuatu yang mungkin ini ya dihindari gitu ya, atau menakutkan bagi sebagian orang. Ini saya juga sempat membaca dari Ibu Resda Nurwenda, saya sudah melewati fase itu, berjuang 3 tahun, dan di 3 bulan terakhir alhamdulillah didampingi oleh Rachel House. Masya Allah. Nah ini ya, jadi perjuangannya itu nyata teman-teman. Bagaimana fase-fase seseorang ketika sudah tidak bisa ditangani secara medis yang pengobatan ya, farmakoterapi ataupun penanganan yang lebih lanjut. Nah, akhirnya disarankan untuk palliative care. Nah, ini yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Aswin supaya teman-teman lebih memiliki literasi yang baik begitu ya. Oke, saya coba untuk invite langsung Dr. Aswin. Sebelum nanti misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan medis, kita bisa bareng-bareng untuk diskusikan dengan beliau. Oke, kita sudah tunggu dulu Dr. Aswin untuk hadir bersama kita. Oh iya, untuk teman-teman ya. Ya, halo, selamat malam Dr. Aswin. Ya, selamat malam Mbak Astri. Sehat Mbak dong, Astri, apa kabarnya? ya baik, baik Alhamdulillah. kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini saya selalu senang nih kalau ada Instagram live session dengan Dr. Aswin karena pembawaannya itu selalu positif dan selalu fresh begitu ya. Ini teman-teman nih. Tadi saya belum sempat bocorin Dr. Aswin itu praktek di mana. Biar ini ya teman-teman pada tahu semua, mungkin di sini juga ada pasien dari Dr. Aswin. Dr. Aswin ini berpraktik di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta, Salemba, dan juga di Rumah Sakit Jakarta Eye Center Menteng ya. Nah, kemudian karena sedang menempuh studi konsulen ya dok ya, subspesialis konsultan endokrin metabolik diabetes, beliau sekarang ini juga ini ya berpraktik di rumah sakit ini Cipto Mangunkusumo ya dok ya. Ya betul. Ya, Iya, nah teman-teman nanti kalau misalkan apa ya, mungkin ada yang kondisinya sedang, nah karena beliau ini dokter penyakit spesialis penyakit dalam, jadi memang ahlinya di situ. Nanti kalau ada jadi pasiennya atau tidak sengaja menyapa dokter ketika apa ya lagi kontrol, boleh disapa ya dokter ya. Dokternya baik oh, banget iya. dan nggak pelit ilmu nih teman-teman nih. Ya, jadi oke, nah tadi sudah ada ibu yang sharing nih dok, kalau beliau ini mendampingi anaknya sudah berjuang selama 3 tahun dan di 3 bulan terakhir alhamdulillah terdampingi oleh Rachel House. Nah kemudian uh, apa ya, kondisinya memang palliative care ini tuh masih dianggap apa ya, dihindari dok seperti itu ya, karena cenderung takut ya, jangan sampai gitu ya, touch wood, jangan sampai kita menghadapi palliative care, pasti orang-orang akan seperti itu. Nah sementara kondisi ketika kita nantinya mengalami sendiri itu kan jadi kebingungan ya dok ya, jadi panik nantinya. Nah ini yang perlu kita lakukan, bahwasanya ini adalah edukasi yang tepat di saat ini. Palliative care itu seperti apa, kemudian penanganannya bagaimana, supaya teman-teman ini tidak kaget nantinya dan tidak asal menilai orang-orang dengan atau pasien dengan yang berjuang mendapatkan palliative care seperti itu. Nah, monggo dokter untuk waktunya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya dokter sudah Ya, berkenan untuk join sama-sama. di Instagram Live Ya, Inspirasien. Ya, ya, silakan. ya, selamat malam Mbak Astri dan teman-teman semuanya. Selamat Ya, malam. ya, apa kabarnya semua? Semoga semuanya baik ya, sehat semuanya. Tapi memang Alhamdulillah. perawatan paliatif ini memang kita nggak bisa lepas dalam kehidupan kita loh. Paliatif itu Ya, tidak bisa lepas dalam kehidupan kita. Kita pasti akan menua. Terus kita akan merawat orang tua kita juga, kakek nenek kita juga. Terus mungkin ada sanak saudara kita atau pasien kita atau kawan-kawan kita yang sakit. ya, Itu sakitlah bagian dari kehidupan ya.
Sakit Iya, itu adalah bagian dari kehidupan dan kita betul. semua membutuhkan yang namanya pendekatan paliatif gitu. Jadi kalau tadi dikatakan mengancam itu, saya sedikit membuat kata-katanya lebih lebih optimis ya, bukan Ya, mengancam sebenarnya. Kata-katanya itu semua penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang, semua sakit penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang itu membutuhkan pendekatan paliatif. Itu. oke. Jadi penyakit kronis, misalnya, meskipun itu tidak mengancam sekalipun, misalnya dia penyakit yang bisa dikelola dengan baik, bisa diabetes, atau Ya, misalnya penyakit tiroid, beberapa penyakit tiroid, itu mm-mm. juga prognosisnya bagus. Ya, kanker tiroid juga bagus prognosisnya ke depannya, tetapi dan tidak mengancam juga, tidak mengancam nyawa itu kanker tiroid. Jadi prognosis bagus, tidak mengancam nyawa. Tapi kalau kita memasukkan unsur-unsur pendekatan paliatif di dalam pengobatan pasien kita, itu akan lebih baik. Jadi lebih 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 apa ya, lebih komprehensif aja gitu, lebih komprehensif aja Ya, Mbak Astri. oke. Iya, Nah, ini ada sesuatu yang baru ya dok ya, di mana memang kita buka dengan ketakutan ya, mungkin karena di luar sana karena minimnya literasi itu tadi ya dok ya, tidak tahu iya, paliatif tuh buat orang-orang yang udah kayak terkesannya pengobatannya tuh udah nggak ada harapan lagi begitu ya, padahal ternyata harus ini ya harus dilihat dari kacamata atau iya, sudut pandang yang lebih optimis. Tadi dokter bilang semua iya, penanganan penyakit kronis itu perlu pendampingan paliatif. Nah, palliative care sendiri itu sebenarnya seperti apa, Dok? Boleh dijelasin ke teman-teman nggak, Dok? iya. Jadi kalau paliatif itu ada pendekatannya, satu pendekatan ya, Ya, penanganan pasien, perawatan pasien yang komprehensif. Memang penyakitnya kronis dan ya. membutuhkan dijagain tuh kualitas hidupnya gitu. Mm-mm. Dijagain, jadi kita menjaga kualitas hidup pasien supaya lebih bagus gitu. Misalnya nyerinya ada tidak, kekhawatirannya ada apa tidak, baik Ya. pasien maupun keluarga. Jadi perawatan paliatif itu ditujukan memang yang utama untuk pasien, tapi dampaknya itu dan pendekatannya itu terhadap keluarga juga. Jadi keluarga bisa Hmm. bersama-sama ikut terlibat di dalam perawatan paliatif pasien itu bersama kita nih, bersama dokter keluarga, dokter layanan Ya. primer, dokter penyakit dalam, dokter apapun ya, dan perawat juga. Terus fisioterapi itu semua bisa terlibat, caregiver, teman-teman dari Inspiration dan semuanya Ya. bisa terlibat di dalam perawatan paliatif sehingga apa ya, kualitas hidupnya tuh yang paling penting dari pasien dan keluarganya lebih baik gitu. Meskipun memang penyakitnya tuh terminal ya, ada Ya. paliatif yang itu penyakit terminal nih, ya, itu baru penyakit mengancam ya. Betul, Oh, di betul. ujung misalnya gitu ya, memang udah kanker udah menyebar dan memang menghadapi misalnya kondisi-kondisi berat sampai misalnya mempersiapkan kematian bahkan. Mm-mm, mm-mm. Betul Itu banget. ya itu eh, eh, membutuhkan pendekatan paliatif yang memang lebih intens gitu ya. Pendekatan intens, kita lebih fokus lagi kepada kualitas hidup pasien dan kualitas kematiannya. Jadi Hmm. hidup yang berkualitas, meninggal yang bermartabat. Itu ada apa? Ada ini yang ada apa namanya? Ada slogannya itu. Jargonnya Hidup ya, yang Dok ya. berkualitas, jargonnya itu. Hidup yang berkualitas baik pasien maupun keluarganya, sekaligus juga kematian yang bermartabat. Itu. Yang Oke. saya ingat Mbak Sri, saya sedikit bagi cerita ya. Iya, iya boleh, Bagaimana Dok. saya awal dari berkenalan dengan paliatif itu. Saya waktu stase di Rumah Sakit Kanker Darmais, Mm-mm, mm-mm. itu bersama sahabat saya, Dokter Dia Martina. Mungkin Tahu, saya nggak tahu iya. deh, Ha-ha. Dokter Dia Martina itu Beliau sahabat sekarang saya. lagi studi ya, Dok Ngambil ya. Mm-mm. studi PhD paliatif. Nah, dia saya lihat Hmm. dia lebih terinspirasi duluan tuh, Mbak Astri. Dia ngikutin itu konsulen kita di Darmais ya, liatin. Iya. Terus dia sangat terinspirasi banget sampai akhirnya dia memutuskan untuk terjun di sini gitu, Mm-mm. mengambil S3 di bidang ini gitu ya. Saya terinspirasi juga sama dia gitu ya, sama Dokter Dia Martina ini. Dan Iya. saya melihat ya memang pendekatan itu perlu banget ya, terutama di Rumah Sakit Carlos juga yang pasiennya itu tua-tua, pasien usia Iya. lanjut, ada yang Mm-mm. dengan kanker, ada yang dengan diabetes, Mm-mm, dengan mm-mm.
amputasi, stroke, penyakit Hmm, jantung koroner, penyakit iya. gagal jantung, gagal ginjal yang sudah dicuci darah. Ada pasien-pasien Mm-mm, kita dari dokter paru juga, kanker paru udah nyebar ke betul. tulang. Itu ternyata itulah yang membutuhkan pasien-pasien yang sangat membutuhkan pendekatan paliatif. Saya rasa pendekatan paliatif itu perlu diketahui oleh semua dokter yang merawat pasien. Ya, ya, noted, Dok. Nah, eh, tadi kan dokter meng-highlight ya bahwasanya ini perlu adanya peningkatan kualitas hidup semua pasien ya yang dengan penyakit kronis. Nah, sebetulnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di penanganan atau pendekatan paliatif ini apa sih, Dok, yang dilakukan ketika pasien ini sudah dalam rujukan begitu ya rekomendasi untuk mendapatkan palliative care. Penanganannya apa aja, Dok? Oke. Ya, terima kasih. Ini penting ya. Jadi yang pertama-tama adalah selalu mengidentifikasi dulu kebutuhan Mm-mm. paliatif pasien. Yang paling Mm-mm. pertama adalah identifikasi dulu. Kalau misalnya pasien itu bisa contoh ya, Ya. pasien demam berdarah atau diare akut misalnya, udah selesai sembuh, dirawat 5 hari, pulang. Itu tidak ada Mm-mm. kebutuhan paliatif gitu. Hmm, Nah, terus ya ada beberapa pasien yang memang dari awal memang eh, membutuhkan paliatif. Misalnya pasien penyakit kronis nih, terus ada support dari keluarganya kurang misalnya. ya, Atau kondisinya memang dia butuh dibantu dalam hal apa, dia ada hendaya apa, ada iya, disabilitas apa. Atau penyakit kronis yang jangka panjang nih. Misalnya penyakit kanker misalnya, iya. limfoma atau kanker kolon. Ya, itu memang kita identifikasi dulu pertama-tama bahwa oh ini perlu nih. Ini perlu pendekatan Mm-mm. paliatif. Nah, terus baru Mm-mm. checklistnya paliatif. Ya, Kebutuhan paliatif itu apa checklist. saja? Toh, nyeri, Nyari. misalnya sulit tidur, ya, gangguan tidur atau tidak. Terus ada tuh apa checklistnya paliatif, Mbak Astri. Jadi Mm-mm. yang penting dari apakah ada gangguan tidur, gangguan makan, nutrisinya bagaimana, terus Nutrisi, ya. ya, terus apakah bisa BAB, ya, apakah dia bisa merasakan apa depresi atau cemas menghadapi apa Hmm. itu. Sampai ke Kadang-kadang ada arah psikologis ya, Dok ya, berarti. psikologis, ada psikologis. Terus kecemasan dia terkait pembiayaan dan sebagainya. Memang kita nggak bisa Iya, membantu seluruhnya gitu ya. Kita bukan iya, iya. apa sih sim salabim semua dibantu. Tapi Betul. nggak semua bisa. Tetapi kalau kita mengidentifikasi satu demi satu, Mm-mm. kita tuh ada langkah awal Mm-mm. untuk kita ke depannya solusinya apa. Betul, Kalau tidak betul. bisa ini, maka kita carikan jalan misalnya BPJS Iya, misalnya. mm-mm. Untuk rumah sakit mana yang menanggung nih kemoterapinya? Oh, rumah sakit Cipto menanggung. Oh, rumah sakit Darmais menanggung. Mm-mm. Rumah sakit Mm-mm. mana lagi yang menanggung? Misalnya rujukannya di mana? Oh, dia perlu nuklir. Nuklir di mana nih? Ya, oh nuklir di mana? Di Darmais, di Cipto, di mana rumah sakit mana? Kita bisa dengan pendekatan paliatif identifikasi kebutuhannya, Mm-mm. Mm-mm. kita bisa mencarikan solusinya. Meskipun Mm-mm. ada yang terbatas juga di kita nih sebagai eh, dokter atau sebagai perawat atau sebagai apa organisasi kita ya. Iya, Karena terbatas juga bisa mencari akal. Nah, kita punya akal kan iya, untuk betul, selalu betul. menemukan apa bisa kita bisa.com, Iya, cari cara betul. seperti itu kira-kira. Oke, nah ini menarik ya, Dok ya, bahwasanya memang palliative care itu sebenarnya kayak tunnel gitu ya, Dok ya, yang menghubungkan kebutuhan pasien itu apa, jadi solusinya bagaimana kalau misalkan memang eh, katakanlah memang ada salah satu pasien sudah penyakit terminal, dia bingung ya, caregivernya kan pasti bingung juga. Oh, tahu-taunya sudah mengalami ada gejala klinis seperti tadi dokter sebutin ya, ada nyeri, kemudian lebih ke pencernaan, pencernaan bisa juga karena psikosomatis juga ya dok ya, kemudian Iya, kurangnya nutrisi begitu. Nah ini tidak melulu ditangani oleh dokter pengampunya, tapi sudah perlu penanganan paliatif begitu ya dok ya. Oh ternyata betul. mungkin obat kemoterapinya tidak tertangani oleh BPJS begitu ya. Jadi teman-teman di paliatif tim ini, paliatif care team ini yang menghubungkan ke entah itu komunitas, entah itu seperti inspirasian begitu ya dok ya, Iya, betul. pendampingan, kemudian ke mungkin crowdfunding donation untuk ini ya, untuk support kebutuhannya. Begitu ya, Dok ya? Betul banget, Mbak Astri. Saya tadi suka banget Oke. kata-kata Mbak Astri ini tunnel ya. Tunnel yang menghubungkan semua kebutuhan itu dan menjadi corong nih.
corong juga, jadi tunnel juga, corong juga kepada Iya. pasien dan keluarga Mm, 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 mm. untuk mendapat akses informasi yang lengkap gitu. Mm, 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 Dan mm, teman-teman mm. di komunitas juga nih, Inspiration dan teman-teman Totoska Iya, juga iya. Mm, mm. menjadikan apa menjadi wadah untuk informasi, edukasi, untuk memberitahukan bahwa ini loh kebutuhan paliatif supaya mempersiapkan apa eh, masa perawatan yang begitu panjang, nanti pada akhirnya bisa sembuh juga, bisa bagus juga. Itu pun ada goalnya di situ. Jadi ada pun goalnya paliatif tuh bisa yang penting kualitas hidup. Iya. Kalau nanti urusan penyakitnya itu sampai nanti akhirnya sembuh atau baik, remisi, terus survivalnya panjang, itu alhamdulillah banget. Itu merupakan Mm, mm, suatu mm. apa pencapaian yang baik. Nah, tetapi kalau kondisi itu penyakit yang kurang bagus, misalnya kondisi prognosisnya kurang bagus, Iya. tapi kita sudah melakukan sesuatu di masa perawatan itu untuk menjaga kualitas hidup yang terbaik. Jadi Mm, pasiennya itu mm. tidak perlu menderita sendirian, tidak Betul, betul. kesepian, Mm, tidak mm. apa ya tidak bertambah buruk dan kita juga ngasih input dalam spiritual, misalnya kita Iya, iya, hubungan dengan iya. teman dan lain. Nah itu spiritual sampai mempersiapkan kematiannya. Ada tuh saya pernah ada tuh pelatihannya Mbak Oh, Astri, ada ya? Ada, bagaimana Dok ya? seorang tenaga kesehatan tuh mempersiapkan Mm, duka cita pada keluarga pasien mm. dan pasiennya. Ada loh Iya. seperti itu. Mm, Ya, mm, mm. jadi bisa tuh ada di luar pelatihannya gitu ya, online dan sebagainya. On Bagaimana mempersiapkan kematian yang benar-benar bermartabat dan bermartabat berkualitas ya. tanpa ada Oke. penyesalan di balik itu. Ya, Baik, baik. Nah, ini suatu ilmu yang baru ya, bahwasannya ternyata palliative care itu tidak melulu tentang berujung ke duka cita, tapi ada kualitas yang dikejar ya, Dok ya. Ada menjadi goalnya adalah kualitas dan martabat dari sisi pasien maupun keluarga itu sendiri. Nah, ya, boleh Dok kita sudah langsung invite saja terkait dengan ya, komunitas pasien ya. salah satunya ya, yang ini ya menangani teman-teman atau pasien paliatif pada anak begitu. Ini kita tunggu beliau untuk join dari Rachel House Indonesia. Ya, halo, selamat malam Ibu Rina atau kita panggilnya biar akrab Dr. Aswin Mbak Rina ya. Mbak Rina. Oke, Mbak Panggil Rina. Rina aja. Ya, Iya. selamat malam Mbak Halo, Rina. halo Ya, malam. selamat Malam Dr. Aswin, datang. Mbak Asri, Iya, selamat datang di makasih. Inspirasi Anak. Ini tadi mungkin Mbak Rina sudah mendengarkan penjelasan Dr. Aswin terkait dengan palliative care yang sangat ini ya Mbak Rina. Apa mungkin teman-teman ini masih belum dapat informasinya yang secara detail, jadi cenderung untuk menghindari dan takut ada emosi negatif yang muncul. Aduh, saya pernah juga dapat 2 pasien teman-teman di komunitas pasien paliatif. Yang pertama orangnya dewasa, yang satu anak. Jadi yang dewasa ini aja udah takut. Mbak, kok saya udah dirujuk ke paliatif ya? Apa saya mau meninggal? Udah kayak begitu ya. Padahal belum tentu. Yang tadi Dokter Aswin cerita ada prognosis yang baik. Nah, kemudian ada seorang ibu dengan punya pasien anak juga sudah kanker. Kemudian sharing sama saya, terus saya langsung bilang tidak melulu kalau dirujuk paliatif itu adalah sudah ke terminal illness begitu ya, maksudnya yang berujung ke kematian, tidak melulu. Nah, mungkin dari Mbak Rina yang sudah berpengalaman mendampingi teman-teman pasien di Rachel House bisa sharing sebenarnya nggak yang seperti itu ya untuk bagaimana sih pendampingan paliatif begitu ya? Boleh diceritakan sedikit Mbak Rina tentang perawatan paliatif di Rachel House Indonesia? Iya, thank you lo. Makasih banget lo udah Iya. diundang di Inspiration ini. Teman-teman yang lain atau pasien yang lain juga menjadi inspirasi. Ya benar kata Dokter Arwin tadi. Kadang-kadang kalau kita dulu saya waktu kita pertama membuka Rachel House 2006, saya ingat banget dulu kalau dengar kata-kata paliatif itu pasien udah ketakutan aja tuh. Iya. Jadi kayak salah tuh menghindar gitu. Oh, anak saya udah mau meninggal ya. Sebenarnya enggak, seperti yang Dokter Aswin bilang tadi, yang paling penting buat kami adalah kualitas hidup si anak di rumah dan juga kualitas hidup keluarganya. Nah, apalagi kalau kita lihat asuhan paliatif, ada yang dari kuratif karena mereka menjalankan pengobatan, kemudian pada fase terminal, dan pasca kematian. Jadi kerja tim paliatif itu tidak berhenti begitu pasiennya meninggal, tapi kami masih melanjutkan untuk memantau keluarga setelah ditinggal oleh pasien. Nah, di Rachel House yang kami, terutama kalau kanker, kami terima yang sudah terminal, dan ini adalah hal-hal yang kadang-kadang sulit bagi keluarga untuk
menangani bagaimana dengan penurunnya prognosis, pasti tanda dan gejala juga semakin sering. Nyeri Ya, mungkin semakin meningkat, sesak napas, terus belum lagi kekhawatiran orang tua terhadap, wah sebentar lagi anak saya mau meninggal ya. ya, Di asuhan paliatif di saat terminal bicara soal kematian itu udah nggak tabu lagi. Dan biasanya di rumah sakit dokter udah menyampaikan breaking bad news-nya, berita dukanya, kemudian kami melanjutkan di rumah mendampingi keluarga dan mengajarkan ke keluarga juga bagaimana sih tanda-tanda kematian dan prognosis yang menurun, gejala apa aja yang bisa terjadi di rumah. Dan keluarga juga pasti mereka bisa berharap mereka bisa menangani di saat-saat akhir kehidupan pasiennya, anaknya tentunya. ya, Nah, peran paliatif sangat penting di sini, berjalan bersama keluarga pada saat-saat tersulit itu, dan betul. kemudian bagaimana menyiapkan mereka untuk bisa menerima kematian itu hal yang wajar loh. Dengan di sisa hidupnya mereka hidup berkualitas dan meninggal pun mereka ada meninggal secara bermartabat. Nah, Ya, itu betul. yang kami kerjakan dalam asuhan paliatif. Di situ, Baik. Mbak Astrid. Ini sesuatu yang luar biasa ya, Dok ya. Kenapa Iya. kayak rasanya sedih juga. Mungkin Dokter Asvin ada pernah ini ya, pernah jumpa teman-teman Rachel House sebelumnya, Dok? Belum, ini baru sekali ini aja. For the first time ya, Saya ya, senang banget nih bisa ketemu nih. ya. Barangkali Sama Dr. Asvin, senang ya banget. nanti suatu hari nanti siapa tahu ada pasien Dokter Asvin bisa kita rekomendasikan ke Rachel House, pendampingan kita Ya pasti, judulnya pasti. Iya, Jadi kita ada benar. kolaborasi Iya, Iya, ya. pasti. iya Iya, kolaborasi pasti. Iya, benar. saya salut banget Rachel House Dan kebetulan 2006 ya, sejak 2006 loh. Iya. ya 2006, dan bahkan kita itu kayak di rumah tadi Dr. Asu juga di rumah sakit Cipto ya, itu udah pasiennya banyak dari sana dan berbarengan kami membentuk untuk asuhan paliatif. Jadi Dr. Asu mungkin dengan Dr. Rudy gitu. Iya. Ya. Oke. Nah, ini saya boleh ini ya bertanya dulu dari Mbak Rina. Sebenarnya kenapa sih kok dulu ya membentuk atau bersama-sama dengan tim Rachel House ini kenapa memilihnya palliative care pada anak begitu? Apa sih yang menjadi pondasi utama gitu ya? Alasannya itu kan Iya, berat kenapa? mungkin ya. Ya informasinya juga masih minim begitu ya. Dulu waktu saya bergabung di Rachel House, sebelumnya saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di MICU. Dan bayangkan pasien-pasien di MICU yang mereka juga hampir ya akrab dengan kematian kalau pasien-pasien yang dengan prematur, kelainan bawaan gitu. Nah, terus kemudian saya bergabung di Rachel House, waktu itu saya belum tahu sama sekali paliatif itu apa. Bahkan mendengar pun jarang. Bahkan waktu browsing waktu ini kerjaan apa ya, karena waktu itu saya tertarik adalah home care dan buat anak-anak. Karena ya balik lagi dari dulu lulus kuliah emang saya cinta banget sama anak-anak. Terus begitu saya lihat paliatif apaan ya, dan waktu itu yang sepengetahuan saya adalah paliatif itu untuk pasien yang terminal. Waduh, ini berhubungan dengan kematian. Nah, untuk itu saya bergabung di Rachel House, kemudian saya belajar asuhan paliatif itu apa, kemudian perawat kami di Rachel House itu diajarin oleh pakar paliatif dari luar negeri yang tergabung dengan networking luar negeri, ICPCN, International Children Palliative Care Network, dan kemudian dari situ dengan melihat pasien-pasien bagaimana ketegaran keluarga, ketabahan keluarga, itu yang membuat saya terinspirasi dengan cinta akan paliatif. Kemudian mungkin waktu sebelumnya saya di rumah sakit yang tenaga kesehatan itu pasti banyak fokus dengan masalah medisnya saja, fisiknya aja, nyerinya. Kadang-kadang kita lupa akan kalau nyeri itu juga berdampak ke psikologi dan emosionalnya. Kami selalu menyebut total pain. Nah, di paliatif saya belajar bagaimana dampak psikologi dan emosional ini mempengaruhi kualitas hidup di pasien. Itulah yang membuat saya untuk ini, kalau kita sebut kualitas hidup itu tidak hanya tertangani begitu dirinya tertangani, tapi juga ada dampak emosionalnya. Itu yang membuat saya terinspirasi sampai sekarang berada di asuhan paliatif. Masya Allah, begitu, luar biasa. Ya, luar Biasa. biasa banget. Yang bisa saya ini ya, ambil insight-nya adalah orang-orang dengan paliatif yang atau yang bergelut dengan palliative care itu pasti punya golden heart ya, punya reason behind kenapa kok bisa ya berkecimpung di, pasti kan
akan saying goodbye gitu ya, pasti akan berpisah gitu, pasti akan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Meskipun tadi ya Dokter Aswin bilang ada loh, masih ada kesempatan untuk hidup, bahkan hidup dengan lebih berkualitas, jauh lebih berkualitas karena ditangani baik mental maupun fisik. Nah, sebenarnya kalau di Rachel House sendiri itu kan tadi sampai ke ini ya, setelah kematian atau pokoknya setelah uh, ditinggal pasien pun masih caring sama keluarganya seperti itu ya. Nah, tantangannya selain itu tuh apa gitu Mbak Rina? Setelah berapa tahun ya, ini 15 tahun ya di Rachel House ya berarti. Ya, tantangannya bagi seorang pendamping atau Pak perawat di Rachel House itu bagaimana? Ya, kalau kita bedah paliatif dengan penyakit yang serius itu pasti tantangannya salah satunya adalah pasti masalah fisiknya atau medisnya, bagaimana mengelola tanda gejala di rumah, kadang-kadang nyerinya, terus kemudian itu apalagi pada pasien-pasien yang sudah masuk ke dalam terminal darah aktif dying. Kemudian tantangan kedua adalah yang paling besar itu adalah komunikasi, terutama komunikasi sulit yang pada saat mungkin orang tua bertanya, ini anak saya sebentar lagi meninggal ya, atau mereka kenapa harus anak saya dosa apa? Betul. Kemudian untuk pasien, pemahaman antara pasien satu dengan pasien yang lain itu juga berbeda-beda tentang kematian, apalagi pada anak-anak yang tentu sesuai dengan umur. Kalau remaja mungkin mereka udah paham kematian itu apa dan mereka akan seperti apa untuk menentukan hari-hari di terakhir mereka. Nah, pada anak-anak kecil yang mereka tahu adalah yang meninggal itu pergi. Tapi bagaimana mereka bisa hidup, bisa di akhir hidupnya itu untuk tetap berkualitas, mereka tetap sekolah, kemudian mereka tetap bermain. Dan pertanyaan-pertanyaan sulit seperti tentang kematian, kemudian adalah mengedukasi keluarga bagaimana mengelola emosinya, ya salah satu adalah komunikasi itu. Dan tantangan ketiga itu adalah pada diri kita sendiri. Begitu kita sudah dekat dengan pasien, sudah dekat dengan keluarga, kemudian ditinggal, itu menjadi sesuatu beban emosional. Tapi balik lagi, saya belajar dari guru saya bilang, setiap tim yang memberikan asuhan paliatif itu perlu asuhan paliatif juga. Karena kita selalu bermain dengan kematian, bermain dengan emosinya keluarga, bahkan karena kita juga adalah manusia yang punya beban hidup, misalnya entah di rumah, entah pekerjaan. Tapi kita tetap harus maksimal begitu di depan pasien. Nggak peduli tadi saya di rumah lagi berantem sama suami, atau misalnya lagi macet di jalan, tapi begitu masuk ke rumah pasien, kita tetap harus hadir untuk pasien. Nah, di dalam asuhan paliatif, kenapa tim paliatif perlu asuhan paliatif juga? Yaitu ada self-care. Jadi saya bahkan di Rachel House berterima kasih sekali punya tim yang selalu mensupport saya, bahkan kita tadi bikin suatu ruang untuk saya melepaskan semua beban emosi kehilangan pasien, misalnya itu tadi. Dan biasanya kami tuh ada entah itu jalan-jalan atau even makan bersama, atau bahkan mengerjakan kegiatan kayak terapi, itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk teman-teman yang memberikan asuhan paliatif. Oke. Nah, itu ya pentingnya self care ya, dokter juga pasti akan butuh banget self care ya, Dok ya. Bagus tuh. Ini bagus. Jadi bisa balance. Bisa balance ya, Dok ya. Bisa balance ya. Jadi nggak melulu kita itu memikirkan kesehatan orang lain, tapi kesehatan diri baik secara fisik maupun mental itu juga perlu supaya kita lebih optimal. Lebih optimal untuk recharge our body and mind gitu ya. Oke. Nah, kita boleh mulai sesi diskusi karena ada pertanyaan yang sudah masuk ke kolom question box maupun juga di komen ya. Nah, teman-teman yang baru join ini tadi kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, ada Dr. Aswin, spesialis penyakit dalam, dan juga perawat Rina dari Rachel House Indonesia, dari komunitas Rachel House Indonesia. Mungkin ada pertanyaan, silakan share di kolom komen atau juga bisa di question box. Ada pertanyaan ini yang pertama dari Umi Darul. Saya sudah 4 tahun sakit, awalnya sakit asam lambung nih dok, dan terakhir saya cek lab dan scanner hasilnya normal. Tapi kenapa keluhan masih kembung, nyeri perut, perut terasa penuh,
dan nyeri itu bagaimana ya dok? Dan saya apakah perlu dirujuk ke palliative care? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya. Ya, Jadi terima kasih Mbak Sri, Bu Rina. Ini pasien ini kan dia berkelanjutan tuh gangguan lambungnya ya. iya, Meskipun tidak ada penyakit organik yang tampaknya nyata gitu ya. iya, Masa organiknya nggak ada nih, endoskopi. Ada tuh banyak tuh pasien seperti itu. mm-mm, Endoskopi, CT scan, MRI semuanya bagus, tapi keluhannya ada terus gitu ya. Kita mesti menelaah nih, apakah dia masuk memang dispepsianya tuh gangguan lambung itu fungsional. mm-mm, Kalau fungsional itu kan masih terkait dengan psikosomatis juga bisa. betul, Ada problem-problem yang terkait dengan psikosomatis. Terus bisa juga terkait dengan fungsional lain, misalnya makanannya, gaya hidupnya, apapun yang bisa kita intervensi dulu gitu. Nah, sebenarnya kalau karena dia masuk penyakit kronis, karena dia kronis nih berkelanjutan terus, mm-mm, dia sebenarnya masuk kategori dalam perawatan kacamata paliatif, tapi bukan paliatif yang mm, penyakit terminal gitu ya, bukan iya, penyakit iya, katastrofik, bukan. Tapi mm-mm, pendekatan paliatif itu lebih ke satu persatu checklistnya dia, apakah dia nyerinya iya, gimana sifatnya, terus mm-mm, dia ada gangguan dari psikologisnya, gimana bangun pagi makannya gimana. mm-mm, mm-mm, Jadi kacamatanya memang kacamata pendekatannya paliatif, meskipun nggak sampai yang penyakit mm-mm, katastrofik yang mm-mm, kayak terminal gitu, penyakit yang mm-mm, kemoterapi dan sebagainya. Bukan. Jadi ini memang masih dipilah-pilah nih. Tapi kalau iya, pendapat saya mungkin ini fungsional, bisa fungsional juga gitu, ada kaitannya sama mm-mm, psikosomatis. Ya mm-mm. jawaban saya gitu. Oke, terima kasih dok. Ya. Dok, berarti dok, kalau misalkan si pasien ini sudah dirujuk ke palliative care, katakanlah, tapi si palliatif ini kan tadi tunnel ya dok ya, merupakan tunnel yang punya corong Ya. apa namanya, ngasih tahu rujukan selanjutnya kemana begitu ya, tidak melulu di keep Ya. di palliative care gitu. Misalnya dirujuk ke karena tadi mungkin ada psikosomatis, ada nyeri terus di area lambung begitu ya, dirujuk ke psikiater ataupun psikolog gitu, katakanlah di rumah sakit itu ada Ya. psikolog. Itu bisa saja terjadi ya dok ya? Bisa banget. Justru dia kan adalah pintu masuknya tuh di paliatif, dia harus Mm-mm, benar-benar komprehensif ya, teman-teman mm-mm, perawat, teman-teman mm-mm, fisioterapi, teman-teman semuanya, dokter umum, dokter keluarga, itu semua bisa melihat tuh ya, sama-sama bisa mm-mm, melihat ini pasiennya lebih kemana ya. Kalau memang dia sudah lolos dari bagian gastro, jadi pencernaan dia mm-mm, sudah teropong, sudah penyakit dalam sudah di CT scan, USG semua nggak ada apa-apa, kita mesti menelaah ke situ dan teman-teman paliatif mm, bisa berkolaborasi dengan psikolog. Ini ya, kenapa ya? Oh ternyata ada masalah ini, mm-mm, di mm-mm, keluarganya ada masalah apa, backgroundnya apa. Itu bisa ketemu dan ketika ketemu kita bisa memberikan terapi yang terbaik, baik entah itu obat atau itu terapi behavior ya, CBT dan betul apapun betul, gaya hidup. Ya mungkin kamu mesti lebih banyak olahraga lagi, makan lebih banyak mm-mm, sayur dan mm-mm, sebagainya. mm-mm, Itu jadi dapatlah pasien tuh kebutuhan dia. Disitulah. Jadi paliatif itu komprehensifnya di situ. Itu kelebihan mm-mm, paliatif. Dan paliatif tuh bukan hanya miliknya dokter ya, tapi mm, teman-teman perawat, teman-teman fisioterapis, apoteker, semua tenaga kesehatan, teman-teman di komunitas ya, awam pun, mm-mm, 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 masyarakat awam pun yang bergerak di Inspiration dan Pita mm-mm. Tosca, semua bisa menjadi tim untuk pasien itu. Itu Iya, iya. kelebihannya. Ya, Oke, which is good ya dok ya. Harusnya orang itu malah malah seneng ya didapatin perawatan paliatif betul. karena kan merasa Seneng. diperhatikan ya. Cuman cenderungnya malah dihindari itu tadi. Nah teman-teman, Iya. ini Nggak tahu suatu ini lagi. ya apa ya informasi yang baru kita belajar bersama. Jangan hindari ketika dirujuk ke palliative care karena bisa jadi dokter yang menangani ini butuh juga untuk berkolaborasi gitu ya, butuh Betul. berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa dokter, bisa perawat, bisa komunitas lain-lain pokoknya. Nah, dan jangan juga langsung ini ya, langsung tiba down karena aduh aku kok kayaknya mau meninggal bawa paliatif padahal bukan ya, nggak sama Bukan sekali loh begitu, ya salah. teman-teman. Salah Salah sama ya, sekali. Salah kita ya. sudah dibenarkan ya jalur pemikirannya di sini, kita sama-sama melihat dari kacamata lebih luas. Kita Iya. kalau ada dapat palliative care harus lebih senang, harus lebih berkualitas karena itu tujuannya ya, Iya. berkualitas tadi. Terima kasih Betul. dokter penjelasannya ya.
Nah, oh ya, ini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman Tita Toska yang diwakili dok di komunitas. Penyakit apa saja yang harus ditangani secara paliatif selain kanker nih dokter? Atau nanti mungkin Suster Rina Hmm. juga bisa punya pengalaman pernah mengenangani penyakit apa? Ya, dokter Aswin dulu boleh? Ya, saya sedikit ya. Paliatif selain kanker, Mm-mm, yang penyakit kronis lain, misalnya gagal ginjal yang sudah hemodialisis, mm-mm, ya, gagal ginjal yang belum hemodialisis juga ada, atau yang pasca transplantasi misalnya itu ginjal. mm, Ada yang tadi tuh yang nyeri-nyeri perut terus gitu ya, dispepsia fungsional, penyakit jantung tuh banyak ya, pasca pasang ring, terus sesak nafas ya karena gagal jantung, payah jantung. Terus kebanyakan dari eh, kondisi-kondisi geriatri, sindrom geriatri itu ya, imobilisasi, jatuh, terus demensia, mm-mm, itu mm-mm, semuanya membutuhkan pendekatan paliatif. Itu mm-mm, semua selain kanker itu yang membutuhkan. Kalau dibilang endokrin, diabetes yang pakai insulin banyak gitu ya, penyakit mm-mm, dengan mm-mm, obat-obat banyak, ada dislipidemia, kolesterol tinggi, terus ada obesitas, penyakit-penyakit tiroid yang jangka panjang, kanker tiroid, mm. penyakit misalnya eh Autoimun dok? Graves, Mm-mm, autoimun mm-mm. tiroid, semua penyakit autoimun, rematik, alergi, semuanya itu butuh pendekatan kompleks dari paliatif juga. Atau komorbid juga bisa Mbak Astri. Ini Jadi pasiennya comorbid punya ya? Mm-mm. beberapa penyakit, 2 per 3 penyakit itu membutuhkan paliatif juga. Satu lagi Mbak Astri sedikit, tadi saya mau Boleh, menambahkan boleh. sedikit, paliatif itu bukan berarti dia tidak diapa-apain lagi loh ya. Jadi jangan Mm-mm, salah, paliatif itu bukan mm-mm. berarti pasiennya tidak diapa-apakan lagi. Pasiennya hanya dijaga kualitas hidupnya, bukan. Paliatif juga ada tindakan yang dapat diberikan, misalnya operasi yang sifatnya paliatif, misalnya. Oh ada Operasi ya? paliatif Boleh, ada, boleh. operasi paliatif. Kemoterapi paliatif ada juga untuk mengurangi penderitaan pasien. Radiasi paliatif juga ada. Jadi ada beberapa tindakan yang bagus juga, yang Mm-mm. kuat juga bisa dikerjakan pada pasien, meskipun dalam konteks itu masih meskipun pasien sudah dikatakan paliatif gitu. Jadi paliatif itu tidak menghalangi untuk pasien itu mendapatkan terapi yang optimal dan termaksimal dari pasien itu, termasuk operasi, kemo, semua radiasi dan sebagainya. Tetap paliatif itu dari awal bisa masuk dari semua itu. Iya. Masya Allah, ya. Itu ya, Iya. ini teman-teman punya gambaran baru ya, bahwasanya kalau Iya. palliative care tuh kok oke tujuannya kualitas hidup, tapi saya kok langsung diarahkan-arahkan. Enggak ya, enggak melulu seperti itu, Iya. tapi ada tindakannya. Nah, itu tadi ya, Iya. farmakoterapi, kemoterapi, operasi, kemudian ada radiasi, itu bisa dilakukan dengan palliative care yang tidak Betul. ini ya, apa namanya, melulu membuat pasien itu sakit begitu ya, Dok ya. Jadi Betul sekali, mencari betul. kualitas hidupnya bagaimana. Iya. Nah, mungkin Suster Rina atau perawat Rina bisa sharing juga penyakit apa yang pernah ditangani di Rachel House dengan palliative care ini? Ya kalau di anak-anak tentu kalau kita tidak bicara dengan kanker aja, tapi Betul. ada anak-anak dengan HIV, kemudian selain Mm-mm. bawaan dari lahir, jantung bawaan, kemudian kita juga ada pasien MPS dan Jones syndrome yang Mm-mm. itu juga jangka waktunya panjang. Benar Betul, kata betul. Dr. Aswin tadi, tidak mulu adalah itu hanya tidak mulu terminal gitu. Bahkan benar kita di Rachel House pun begitu ada, saya selalu dengar seperti ini. Asuhan paliatif itu tidak mempercepat kematian dan juga tidak memperlambat kematian. Biarin kematian itu menjadi normal untuk yang paliatif terminal. Tapi benar paliatif yang kuratif atau yang sejak diagnosa ditegakkan itu perannya banyak sekali. Misalnya tidak hanya untuk pemantauan tanda dan gejala atau efek samping selama dia menjalankan pengobatan. Terus kemudian perannya nggak hanya tenaga kesehatan, tapi juga ada relawan yang hanya diam untuk mendengarin hari ini saya kok capek ya ke rumah sakit, kok sakit perutnya nggak hilang-hilang ya. Itu adalah hal-hal yang pasien perlu keluhkan. Kemudian ada menjadi advokasi, kalau kami di komunitas ada menjadi advokasi. Kadang-kadang kalau pasien di rumah sakit itu agak ada beberapa pasien kan agak segan untuk bertanya, tadi dokternya jelasin apa ya. Dan itulah peran teman-teman yang asuhan rawat rumah atau teman-teman relawan hanya mendengarkan, ngasih support, ayo semangat, itu penting banget dalam asuhan paliatif. Terus kemudian pada di akhir yang kelainan bawaan tadi, benar, masih ada tindakan yang harus bisa dilakukan kalau itu meningkatkan kualitas hidupnya. Bahkan pasien terminal kami yang mungkin dia juga mau meninggal, ya balik lagi kalau namanya umur itu Tuhan yang tahu. Tapi kan
prognosis itu jelas. Jadi kalau seandainya pasiennya sesak dan HB-nya rendah dan itu harus ditransfusi, ya kita harus lakukan itu. Jangan supaya sesaknya hilang. Walaupun tujuan pengobatan itu tidak untuk menyembuhkan, tapi adalah setidaknya untuk memberikan kualitas hidup pasien yang dia mungkin nyerinya berkurang dengan radioterapi paliatif, atau misalnya sesaknya berkurang dengan radioterapi paliatif. Pada pasien-pasien luka tidak terjadi pendarahan yang kita nggak mau mereka meninggal karena anemianya bahkan. Ya, itu yang begitu Mbak Astrid. Oke. Ini ya sangat apa namanya komprehensif dalam membantu pasien ya dok ya, dan Suster Rina tadi bahwasannya itu bisa loh dilakukan di palliative care ya, untuk menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit. Jadi pasien itu tidak, dalam tanda kutip, tidak menderita. Jadi benar-benar berkualitas dari sisi pasiennya ya. Itu juga yang diinspirasi. Satu lagi Mbak Astrid. Ya, boleh. Iya. Ya, satu lagi adalah yang paling penting kita jangan meninggalkan adalah keluarga. Karena keluarga ini juga berdampak terhadap pasien yang sakit. Jadi juga kalau kita bicara soal kualitas hidup, kualitas keluarga juga harus ditanganin atau harus kita dampingin juga. Karena mungkin saya banyak yang ngebicara soal terminal karena pasiennya banyak yang terminal ya. Tapi kami juga ada beberapa pasien dengan imunitas yang menurun itu kami terimanya yang bukan paliatif terminal, tapi masih di dalam paliatif kuratif. Jadi begitu goal, seperti Dokter Aswin bilang, dokternya merujuk, ada goal of care, terus apa yang harus kami tanganin dari checklistnya, ya kalau memang dia harus sembuh, berat badannya naik, ya dia harus sembuh, bebas dari tanda dan gejala tadi, gitu. Nah, pada pasien-pasien yang terminal, keluarga itu di kami tuh banyak didampingin oleh teman-teman komunitas, seperti kader, bahkan ibu-ibu pengajian di lingkungan rumah pasien, mengasih support, mendengarkan ibunya cerita. Bahkan saya cerita sedikit, ada beberapa anak kami yang orang tuanya udah 24 jam mereka merawat pasien, pasti udah burn out, udah lupa tuh akan self care untuk dirinya. Jadi ada satu ibu-ibu dari komunitas yang cemurung jadi relawan. Dia yang mengajak ibunya, oke, waktu kami kunjungan, anaknya dijagain oleh perawat kami, kemudian relawan tadi ngajak ibunya ke salon, even cuma 1 jam untuk dia bisa mengalihkan self-care ya, seperti itu. Iya. Atau misalnya anak-anak yang kami itu selalu mengaktifkan aktivitas pasien seaktif mungkin walaupun dalam kondisi terminal. Selagi mereka bisa sekolah ya, kami komunikasikan untuk sekolah, misal walaupun tidak kalau dulu sebelum pandemi nggak sampai siang kan, tapi hanya sejam 2 jam setidaknya pasien merasa oh saya sekolah loh gitu. Kemudian mau ke mall itu ditemanin oleh ada para relawan. Intinya adalah kualitas hidup itu tidak hanya bebas dari gejala penyakitnya, tetapi juga bagaimana emosional dan psikologinya mereka itu tertangani dengan baik, dan mereka bisa menikmati hari-hari mereka yang tadi hidup berkualitas, meninggal bermartabat. Oke. Begitu Mbak. Baik. Ini mantap dok ya. Ini menjawab ya pertanyaan dari question box juga, bagaimana perawatan paliatif untuk keluarga pasien yang mendampingnya. Sangat dipikirkan sedetail mungkin, bahwasannya pasien, caregiver maupun siapapun yang berkecimpung di palliative care ini perlu untuk self care ya, perlu untuk memprioritaskan dirinya juga gitu ya, supaya sehat ya, supaya tenang juga ketika nanti dampingin pasien. Ini kayak tagline-nya inspirasi ya, supaya tenang jadi pasien gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga, mungkin nanti bisa dijawab oleh Suster Rina ya. Bentar, tadi mana ya? Oke. Nah, apakah ada pelatihan di Rachel House untuk caregiver dengan keluarga yang memiliki penyakit terminal karena di daerahnya itu tidak ada penanganan paliatif? Nah, ini mungkin nanti juga nyambung ya sama Dokter Aswin, mungkin punya pengetahuan atau informasi palliative care itu ada di mana saja dok? Apakah hanya di rumah sakit atau di mana? Begitu. Boleh silakan Suster Rina. Ya, untuk program Rachel House selain asuhan rawat rumah untuk pasien dengan penyakit serius tadi, kami juga ada pelatihan-pelatihan, yaitu pelatihan untuk tenaga kesehatan baik di rumah sakit atau di komunitas seperti puskesmas. Terus karena untuk pelaku rawat itu juga kami biasanya ada pelatihan, cuma karena pandemi ini, jadi lebih banyak adalah untuk tenaga kesehatan di rumah sakit baik dokter dan perawat.
kami juga memberikan program-program pelatihan untuk mahasiswa-mahasiswa kesehatan seperti kedokteran dan fakultas keperawatan. Perawatannya. Intinya adalah kalau sebelum pandemi itu beberapa seperti Jakarta Utara itu kami melatih puskesmasnya, berikut kami latih kader yang ada di puskesmas. Karena ini kader ini yang bisa menjadi relawan. Dan kebetulan beberapa relawan yang ingin menjadi relawan di Rachel House itu kami berikan juga untuk pelatihan asuhan paliatif. Pelatihan ini penting, asuhan rawat rumah, penanganan tanda dan gejala, kemudian ditambah dengan edukasi tentang asuhan paliatif. Ini adalah menjadi kesatuan kalau kita bicara untuk asuhan paliatif yang multidisiplin. Karena asuhan paliatif ini bisa diberikan oleh siapapun dan dimanapun. Betul. Baik di rumah sakit, atau di komunitas, atau di rumah pasien. Bahkan di poliklinik, di rumah sakit juga bisa dilakukan. Nah, inilah visi misi dari Rachel House, bagaimana asuhan paliatif ini bisa terakses di daerah manapun dan oleh masyarakat yang berada di manapun. Gitu. Jadi untuk pelatihan relawan, beberapa doain semoga corona cepat berlalu. Amin. Jadi kami bisa bikin pelatihan lagi untuk teman-teman relawan. Semuanya, pelatihan offline. Iya, offline. Oke. Pelatihan offline nanti. Suster Rina, ini mumpung sama Suster Rina, ada titipan pertanyaan. Ketika ada caregiver atau orang tua dengan pasien anak yang sudah ini ya terminal, tapi posisinya ini nggak di Jakarta, posisinya karena Rachel House kan base-nya di Jakarta ya, headquarter-nya. Posisinya adalah di Semarang, Jawa Tengah, atau mungkin ada yang serupa ya di kota-kota lain di luar pulau antar provinsi. Nah, ini apakah Rachel House masih bisa menerima pendampingan untuk pasien dalam tanda kutip untuk bergabung di komunitas begitu ya, menemani secara mungkin pendampingan ini ya mentalnya, setidaknya kan butuh untuk didengarkan ceritanya. Apakah masih bisa menerima atau bagaimana? Untuk asuhan paliatifnya sendiri tentu kalau di Semarang kita nggak sampai ke sana, jadi hanya Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Nah, tapi kami berusaha untuk misalnya di Semarang, Semarang itu ada Rumah Sakit Karyadi yang udah pemerintah bahkan saya rasa Semarang pertama ya untuk asuhan paliatif ya dok ya. Jadi dan mereka juga melibatin teman-teman komunitas seperti puskesmas dan para kadernya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di info Rachel House. Jadi siapa aja teman-teman yang di daerah yang bisa memberikan asuhan paliatif. Karena kami udah beberapa melatih rumah sakit daerah yang berharap mereka juga bisa bekerja seperti apa yang dikerjain oleh Rachel House, memberi asuhan paliatif juga di sana. Tapi untuk asuhan rawat rumah seperti Rachel House mungkin baru Rachel House ya, berharap sih banyak yang mengerjakan hal seperti ini. Amin, ya amin. Semoga corona cepat berlalu ya. Semuanya juga sangat berharap itu ya dokter. Oke, dokter Aswin. Tapi apapun silakan bertanya di info Rachel House. Nanti pertanyaan itu akan kami jawab. Baik. Setidaknya kita bisa bisa lewat chat atau lewat email. Baik. Oke, nah teman-teman yang mungkin baru join yang belum tahu Rachel House itu seperti apa, bisa langsung lihat informasinya di Instagramnya Rachel House Indonesia ya, Suster Rina ya. Nanti bisa email juga tentang penanganan apa yang diberikan dan program-programnya di Instagram maupun di email info Rachel House. Nah, terima kasih atas jawabannya Suster Rina. Kalau Dokter Aswin sendiri pernah atau mendapatkan informasi nggak kalau palliative care itu ada di mana aja dok? Di rumah sakit mana gitu? Jadi yang pertama itu perawatan paliatif itu bisa di mana saja. Bisa di poliklinik, bisa di dokter keluarga, bisa di rumah sakit, gitu ya. Tapi hanya kita kalau di rumah sakit itu, memang rumah sakit itu komit apa enggak dengan layanan paliatif, itu aja sih. Dia bisa siapapun bisa. Tapi kalau mau yang terpadu, itu yang terpadu terintegrasi, tergantung rumah sakitnya. Dia komit apa tidak, misalnya RSCM, dia punya tim paliatif. Terus Darmais, itu kan jelas ya, ada paliatifnya. Ya, kalau rumah sakit Karolus sih ada SK-nya, tim paliatif. Saya termasuk di situ ya SK-nya. Tapi memang belum sampai kita maju banget dalam penanganan secara integratif seperti di Darmais misalnya atau Cipto misalnya gitu ya. Terus sedang tapi semua ya, dok, ya? Bisa kok, ya sedang growing nih kita harapin. Saya rasa tapi semua rumah sakit bisa kok untuk melayani paliatif kalau kita punya komitmen aja gitu. Perawatnya kita didik, kita dokternya juga dididik juga,
fisioterapinya juga kita bisa ngasih masukan. Hmm, Terus hmm, timnya tuh komit gitu loh, komit. Bener ya Bu Rina ya, harus komitmen ya dalam Bener, perawatan paliatif, kadernya bener. gimana. Ya itulah, terus keluarganya juga dan keluarga dan pasiennya juga itu. Tadi Iya. satu lagi bahas tadi apa hmm. Basri, ada satu tadi pertanyaan mengenai keluarga tadi ya. Iya, iya. Keluarga betul, Oh, ini ya. kita berikan pelayanan paliatif kepada keluarga. Kalau dokter, yang paling penting itu adalah yang pertama adalah informasi yang lengkap dan Mm-mm. empatik kepada keluarga. Itu yang pertama. Itu Jadi bener baik banget. dokter, perawat, fisioterapi, semua tim rumah sakit itu memberikan informasi yang sangat lengkap. Terus ada kayak family meeting gitu. Family meeting, Ya. terus memberikan penyakitnya apa, prognosisnya gimana. Terus dia memberikan informasi yang lengkap dengan sangat baik dan empatik. Jadi breaking bad news-nya jalan. Itu Mm-mm. adalah perawatan paliatif dari pintu pertama tuh kepada keluarga pasien. Lalu pendampingan tadi, pendampingan informasi dan pendampingan seperti tadi Bu Rina ceritakan tadi. Kalau ada kadernya atau ada relawannya ya kita bisa memberikan ya ke salon, terus memberikan ya masukan misalnya apa yang positif-positif dan optimistik kepada eh, keluarga dan pasiennya. Ya, Dan ya. ingat bahwa kematian itu merupakan suatu yang harus dipersiapkan juga loh secara mental. Kematian itu Betul. perlu dipersiapkan kepada keluarga juga. Jadi, dia adalah bagian dari kehidupan, suatu proses yang wajar dan siapapun akan mengalami kematian dengan cara apapun. Nah, Ya. bagaimana kita memasukkan itu ke dalam keluarga pasien, itulah perawatan paliatif yang kita berikan kepada pasien, kepada keluarga pasien. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Bahwasannya palliative care ini sebenarnya kalau kita bilang ironi nggak melulu loh berujung ke kematian atau kita mempersiapkan kematian tok gitu ya. Hanya itu aja gitu ya. Itu buang jauh-jauh. Kita mempersiapkan semuanya agar yaitu sehat yang berkualitas, meninggal pun yang bermartabat begitu ya. Karena semua orang pasti akan menghadapi kehidupan, kematian. Kita punya anak, kita punya nanti tiba-tiba kita sendiri yang meninggal. Nah, itu bagaimana kesiapan kita begitu ya. Ini ada sharing nih dari Mbak Anissa. Burnout banget menghadapi pasien yang sakitnya udah repot, harus ada partner buat ganti-gantian. Nah, ini ya penting ya dokter ya. Betul Mungkin banget. caregiver juga bukan cuma satu, bahkan ada juga loh yang sharing ke kita semua kalau saya ini menghadapi jadi pasien tuh sendirian dok, jadi ke rumah sakit sendirian, terus apa namanya datang ini sendirian. Ini mungkin kalau yang anak kan ada orang tuanya ya, ada pendampingnya ya, tapi ada juga yang maksudnya pasien yang sudah dewasa ini tapi hadapin semuanya sendirian. Nah, ketika tahu masuk ke penanganan paliatif ini kagetnya juga sendirian gitu loh. Kayaknya loh, kok saya meninggal sendirian ya nanti gitu. Padahal enggak ya, justru ditemenin ya. Ini yang harus kita ganti ini sudut pandangnya ya. Betul, Gitu. betul banget. Ditemenin justru dengan paliatif ini, Betul. ditemenin dalam perjalanan Iya, yang begitu ditemenin. panjang itu, ditemenin benar. Iya. Jadi jangan merasa sendiri ya teman-teman semuanya. Meskipun pernah ada di posisi sendirian atau posisi mendampingi seseorang dengan sakit-sakit terminal atau penyakit kronis ini, jangan sampai kita itu burnout ya. Self care itu penting, kondisinya itu kita harus mengoptimalkan diri sendiri ya. Dan setidaknya mungkin begini ya dok ya. Ketika menghadapi orang atau Suster Rina ya pernah mendampingi pasien yang sudah berujung ke penyakit terminal ya, sudah meninggal berujung ke meninggal begitu, setidaknya kita tuh sudah berusaha begitu ya, kita mengusahakan yang terbaik gitu. Nah itu mungkin ya dok ya makna dari bermartabat itu tadi ya. Betul sekali, jadi dipersiapkan dengan baik dan kualitas hidupnya tuh bukan hanya bebas dari gejala, itu penting tadi kata-kata Bu Rina tadi ya. Jadi bukan hanya bebas dari gejala, tapi juga live life to the fullest itu loh katanya ya. Iya, Jadi betul. dimaksimalkan hidupnya, dia mau memang sesuai dengan kemampuannya juga ya tentu dan kesukaannya gitu loh, kesukaannya dia. Kalau dia memang nggak suka ke mall, jangan dipaksa ke mall gitu ya. Kalau dia memang suka makan, dia suka ke mall, dia mau berkumpul dengan keluarganya di saat-saat lagi sakitnya ini mendampingi. Kita berusaha untuk memberitahu kepada keluarganya, ini loh dia tuh maunya tuh adalah berkumpul dengan keluarga, dia mau nungguin anak-anaknya nih dari jauh, dan dia mau lihat anaknya rukun dan bahagia, ya seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat dia bahagia itu banyak, bukan hanya bebas dari gejala.
Ya kan Bu Lina ya? Iya, iya benar dok. Pas banget. Saya sharing sebentar Boleh, tentang boleh, pasien boleh. saya yang baru meninggal Ya. beberapa minggu yang lalu. Anaknya kebetulan remaja, sekitar Mm-mm. 16 tahunan dengan yusak tumor di ovarium. Nah, waktu kita mendampingi, mengedukasi mereka dan mengadakan komunikasi apa sih kekhawatiran dia dengan dia sakit seperti ini. Kemudian apa sih persepsinya mereka tentang kematian. Kalau remaja biasanya mereka udah kayak dewasa ya. Ya, Terus kemudian hal-hal apa yang paling penting yang menurut, kadang-kadang kualitas hidup itu tidak hanya kualitas hidup menurut kita sebagai pemberi asuhan. Terus itu sering banget tuh dok, saya Iya. kadang-kadang kita pinginnya ayo makan yang banyak, betul. kemudian kamu harus minum obat rutin, atau kualitas hidup udah kamu istirahat yang banyak, jangan kesini nanti sakit. Padahal kualitas hidup itu harus ditanya ke pasien, menurut mereka kualitas hidup mereka tuh seperti apa. Karena kadang-kadang kita, egonya kita kan, Betul. maunya kita belum tentu dengan maunya pasien. Jadi anak ini waktu amazing banget waktu terakhir di saat-saat kematian, waktu itu kekhawatiran dia adalah dia merasa dia bicara sama saya, Suster Rina, saya tidak takut soal kematian karena semua orang akan meninggal. Dan waktu itu dia ada gejala sesak, kemudian ada kesemutan di bagian kaki dan tangan. Kekhawatiran dia takut gak bisa jalan lagi. Kedua adalah dia merasa sudah karena kalau kanker itu beberapa obat kemo kan tidak ditanggung oleh BPJS. Dan dia merasa saya menjadi beban bagi orang tua saya karena udah banyak sampai jual rumah untuk beli obat gitu. Dan di sisi orang tua adalah saya ingin tetap yang terbaik buat anak saya. Betul. Jadi kekhawatiran dia ini yang harus kita sampaikan ke keluarga dengan family meeting, tentu dengan komunikasi terpisah. Biasanya kami gali kekhawatiran keluarga, misalnya kalau seorang ibu pasti nggak ada ibu manapun yang mau anaknya meninggal. Tapi dia bagi saat itu ibunya bilang, saya hanya tidak mau di akhir harinya dia menjadi sesak napas banget dan saya nggak tega untuk melihat penderitaan itu. Dari segi si anak, dia malah sesak tidak menjadi khawatir. Yang dia menjadi khawatir adalah dia nggak mau orang tuanya sedih pada saat dia meninggal. Nah, hal-hal itu kami satukan melalui family meeting, kemudian si ibu menyampaikan, ya kamu nggak usah khawatir kalau kamu sudah nggak ada, mama masih ada papa kok, masih ada adik. Toh kita nanti semuanya juga akan meninggal, mungkin kita akan ketemu di sana. Setidaknya kata-kata itu keluar dari orang tua yang bikin anaknya lumayan tenang pada saat dia benar-benar tidak ada. Dan orang tua juga merasa, oh anaknya nggak khawatir kok saat dia sesak, ada morfin kok, dia bisa yoga, saat itu dia latihan napasnya yoga. Apa yang terjadi di akhir hidupnya, mereka berempat, saya ingat banget itu udah malam, anaknya sesak napas, dan tanda-tanda dyingnya udah kelihatan dok, terus orang tuanya panik, dan si anak dengan amazingnya bilang, papanya bilang, papa panggil tetangga ya. Dia bilang, jangan pak, kakak maunya dengan papa, mama dan adik. Kita berempat aja, kita ngaji. Bukan dia muslim. Mama bacain aja salawat buat kakak. Tapi jangan berhenti ya mas, sampai nanti napasnya kakak udah segini. Dan itu benar-benar orang tua dan ibu, ayah, anak, dan adiknya itu mengumpul berempat. Dan mereka ngerasain kasih sayang keluarga, dan mereka tahu anaknya mau meninggal dan meninggal di dalam dying well gitu ya, maksudnya meninggal dengan nyaman. Damai, ya. Dan itu benar-benar sampai napas terakhir. Dan dia bilang, ma udah kakak udah capek, kakak bobo. Dan mamanya selalu kita ajarin adalah, gak apa-apa kak, kalau kakak udah capek, mama ikhlas. Kalaupun kakak nggak ada, gak usah khawatir, mama ada papa dan adik nanti yang nemenin. Kakak bobo aja. Dan benar setelah terakhir dia bilang, napasnya kakak udah segini, terus mereka tidur si anaknya di pangku dan meninggal di pangkuan orang tuanya. Kadang-kadang kalau kita bicara soal paliatif terminal, yang paling penting yaitu tadi, mereka merasa nyaman, mereka siap, dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan orang tua nggak panik lagi harus bawa ke UGD, karena kalau bawa ke UGD meninggalnya bukan kualitas yang baik di ICU, di RJP, kan biasanya kayak gitu. Jadi itu yang selalu kita hindari. In a rush banget ya. Iya. Iya, dan orang tua sudah diedukasi kalau ini adalah paliatif yang terminal dan anaknya akan dying, dan kami juga bicara tempat meninggal itu yang mana yang nyaman buat orang tua. Kadang-kadang bukan di rumah, mungkin di rumah sakit yang mereka di rumah mungkin nggak nyaman karena nanti nggak ada dokter atau perawat, tapi mereka ikhlas anaknya meninggal. Mereka tanda tangan dying ya di rumah sakit, ya cuma tempat meninggal aja, kadang-kadang seperti itu. Ya. Gitu Mbak Astrid. Ya, bener ya dok ya? Ceritanya mengandung bawang ini, tapi bener ya, kerasa sampai sini. Karena beberapa hari lalu saya juga baru berduka cita juga, dan itu memang kalau keluarga itu nggak bisa menerima kualitas hidup versi pasien, versi
keluarga itu juga percuma ya. Jadi jangan memaksakan kualitas hidup itu versi textbook ya dok ya. Kita belajar, tapi Iya. pasti akan ya ada versinya ya. Mungkin dokter Aswin bisa menambahkan juga Iya. terkait ini dok, Saya tambahin dikit perjuangan ceritanya teman-teman. beliau tadi ya. Boleh. Iya, saya Silakan dok, silakan boleh dok. memang yang seperti itu yang berkualitas, kematian yang berkualitas bermartabat itulah yang tadi diceritakan tadi sama Bu Rina. Bukan kematian yang dipisahkan di ICU dengan ventilator. Itu nggak siap berarti dia untuk meninggal tuh kalau dipaksa diseret, artinya kehidupan diseret sampai ke ICU, dipasang ventilator semua. Padahal udah tahu prognosisnya gimana dari awal, udah tahu nih kondisinya bakal Iya begini-begini. betul. Nah, informasi itu nggak sampai berarti ke keluarga pasien. Nggak benar kita kok paksa-paksakan untuk sampai masuk ICU, terus akhirnya terpisah kan. Kalau ICU kan dipisah tuh kita nemenin sehari-hari. Iya. Kalau anaknya kebayang kan, kalau terjadi coba pada pasiennya Bu Rina tadi, itu pakai ventilator tuh beda ceritanya. Nggak ada yang apa ya, mendapatkan momen seperti itu tuh nggak bisa gitu. Nah, itulah yang makna dari paliatif terminal itu seperti itu. Jadi kalau memang dia memilih untuk meninggal di rumah bersama keluarga berempat aja bersama papa, ibu, mama dan anak adiknya atau seorang tua bersama anak-anaknya, menantunya, itu yang terbaik menurut saya, bukan dipaksa-paksa ke rumah sakit. Pokoknya buru-buru ke UGD gitu lah. Enggak. Jadi intinya itulah message dari paliatif yang sampai terminal itu. Ya, Mas Ri. Thank you. Iya, ya kita belajar sangat banyak di sini dan kebetulan ini ada banyak komunitas yang gabung, komunitas pasien, ada hipertensi paru, ada pitatos kata di sharing juga. Kemudian ada dari Tulip Lovers di Jogja. Ini hipertensi paru, mereka sharing tentang hipertensi paru adalah termasuk penyakit kronis, tapi pasiennya tetap kelihatan cantik, gitu ya. Itu ya. Jadi paliatif care ini pasti mendapat pasien yang dalam tanda kutip ini kalau penyakit kronis kan orang tidak terlihat sakit ya, Dokter Aswin sama Suster Rina ya. Kaget mungkin ya. Ini saya aja pasien nih Suster Rina ya, tapi mungkin orang lihat kok nggak kelihatan sakit gitu. Ini ada Pita Tosca juga sharing, kemudian ada juga yang sudah mendapati perawatan dari pendampingan dari Rachel House. Kebetulan anaknya sudah meninggal juga. Ini Ibu Resda tadi juga sudah sharing. Nama almarhumah anaknya Algis, minta ditemani sama mama dan ayah, minta pulang pengen bobo begitu katanya. Terus ada juga yang mendampingi, ada teman-teman survivor HIV yang sudah terminal juga. Ini sudah ada komunitas, ada Dokter Johan dari Lentera Diabetes juga join nih di sini. Masya Allah, ini teman-teman ya. Halo, salam Dokter Johan ya. Ini kita di sini di Inspirasian ini berkumpul, kita belajar bareng, belajar untuk gimana sih lebih deep memahami pasien, kebutuhannya, tidak melulu menilai kalau orang dengan mendapatkan palliative care itu berarti orang yang sudah hopeless ya, tidak memiliki harapan. Tapi benar-benar masih ada setitik harapan untuk tadi ya, ada paliatif yang kuratif. Kita bagaimana sih tanpa menyakiti ya, dalam tanda kutip menyakiti pasien atau tidak menyebabkan rasa sakit. Ada juga yang paliatif terminal. Tadi Dokter Aswin juga bilang perlunya family meeting ya, di mana semua aspek, semua keluarga, perawat, dokter, keluarga, pasien itu hand in hand together, kita tahu kebutuhannya pasien ini apa, solusinya bagaimana. Dan kualitas hidup itu bukan versi textbook, bukan versi psikolog, bukan versi dokter, bukan versi perawat, tapi versi pasien. Bukan versi keluarga juga. Meskipun kita sudah mendampingi anak, kita melahirkan anak bertahun-tahun, kita nggak tahu ternyata anak ini butuhnya ini gitu ya, butuhnya A, kita menyediakannya B begitu. Jadi nggak match. Kita dengarkan. Anak kecil sudah bisa menyuarakan apa yang dibutuhkan dia, apalagi yang dewasa begitu ya. Nah, kita temani. Nah, itu tadi penjelasan, kita deep talk juga bareng-bareng, kita dapat insight yang sangat luar biasa banyak dari Dokter Aswin yang mendalami paliatif ya. Hopefully nanti Dokter Aswin mengikuti jejak dokter dia, bisa support sampai paliatif ya dok ya. Semangat mendampingi pasien. Suster Rina juga di Rachel House bisa lebih broader lagi jangkauannya supaya offline ya, pelatihan ya.
seluruh kader di Indonesia bisa kita rangkul semuanya. Kita nanti kolaborasi sistemnya ya di Iya. Inspirasien, Oh, kita jadi bareng-bareng nemenin pasien supaya tenang jadi pasien. Nah, mungkin Dokter Aswin untuk menutup sama nanti Suster Rina juga ada kata-kata atau ada yang kurang disampaikan ke teman-teman pasien maupun keluarga, boleh silakan Dokter Aswin dulu. ya, terima kasih banyak nih. Saya bersyukur banget malam ini ya bersama Mbak Astri dan Bu Rina nih. Bersyukur banget. Dapat banyak banget ilmu. Terima kasih banyak loh Bu. Ya, terima kasih banyak Mbak Astri. Kepada semua pasien, tetap tenang ya. Karena memang kehidupan dan kematian itu memang ada yang memiliki. Kita ada yang memiliki hidup kita ini ya. Kita cuma boleh pakai aja, boleh pinjam aja nih kehidupan ini. Dan hidup ini memang sementara aja. Jadi kita mesti menyikapi segala sesuatunya dengan baik ya, dengan optimis. Terus untuk pasien-pasien yang memang ada penyakit kronis, itu semua bisa diupayakan ya. Apakah itu nanti paliatifnya kuratif, apakah itu paliatifnya nanti misalnya terminal. Tapi memang kembali lagi ya tadi ya, kembali lagi ke pernyataan tadi bahwa kematian itu merupakan proses wajar dan akan terjadi pada semua orang gitu ya. Ada orang yang nggak sakit sama sekali juga tahu meninggal dalam kecelakaan gitu ya, ada. Nah, di dalam paliatif inilah kualitas hidup tuh benar-benar diperhatikan baik pasien maupun keluarga. Pendekatan itulah yang kita selalu pakai dan selalu perlu diingat oleh semua tenaga kesehatan, oleh dokter, perawat, oleh apoteker, oleh semuanya, fisioterapis, dietitian, semuanya, dan teman-teman dari komunitas ya, Inspiration, Peta Tosca, hipertensi paru, semua Rachel House, semuanya itu yang kita bersama-sama untuk memberikan lagi kualitas hidup yang terbaik kepada pasien dan kematian yang bermartabat pada pasien. Itu aja Mbak Astri, terima kasih. Oke, terima kasih dokter, Masya Allah. Iya, silakan Suster Rina mungkin bisa memotivasi atau ada yang kurang disampaikan. Oke, sama ke Dokter Aswin, saya terima kasih banget buat Inspiration dan Mbak Astrid. Bahkan salam kenal juga sama Dokter Aswin. Ternyata kita teman dari Dokter Diah juga yang menjadi teman kami juga di Rachel House. Ya, untuk pasien saya selalu berpesan ke pasien adalah dalam kondisi apapun tetap semangat tetap semangat dan tawakal tepatnya dalam menjalani pengobatan. Karena saya selalu bilang kayak kita punya dua jalan. Kalau kita dapat jalan yang kanan, alhamdulillah itu mungkin mukjizat atau itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi kita juga harus siap ke jalan yang kiri. Seperti Dr. Aswin bilang tadi, kematian itu nggak mandang sakit sehat kok, tua muda itu tetap akan ada. Cuma waktunya ada yang berbeda. Terus kemudian untuk pasien-pasien yang masih menjalani pengobatan dalam kuratif, itu asuhan paliatif juga bisa mereka dapatkan, yaitu tadi mereka bisa punya teman untuk bercerita, mengeluh kesah, kemudian ada tenaga kesehatan yang memantau pengobatan mereka, perjalanannya udah sampai mana, efek sampingnya apakah membuat mereka, kualitas hidup mereka mengganggu. Kemudian satu lagi pesan saya untuk teman-teman relawan nih yang ada di live kita hari ini, kami tenaga kesehatan, dokter dan perawat itu nggak bisa berjalan sendiri untuk mencapai kualitas hidup. Betul. Kami butuh teman-teman relawan yang kalau kita bicara soal asuhan holistik, bagian psikososialnya itu, spiritualnya, dan bahkan yang namanya ekonomi itu dibantu oleh teman-teman relawan. Jadi peran dari teman-teman relawan ini juga yang membantu kami untuk bisa mencapai kualitas hidup pasien. Intinya adalah dimanapun pasien berada, kalau asuhan paliatif itu ada dan gampang diakses, saya yakin pasien bisa hidup seperti yang Dr. Aswin bilang, tagline-nya paliatif, hidup berkualitas dan meninggal bermartabat. Ya, itu Mbak Astrid. Oke, terima kasih ya. Ini benar-benar Instagram Live yang sangat komprehensif ya. Mulai dari kita dari hulu ke hilir itu kita dapat, dan setiap wordingnya ini membuat orang-orang itu setidaknya optimis. Kita mengganti ya tadi dokter ya, dari awal dokter sudah sharing, yuk kita jangan melulu memikirkan kalau paliatif itu adalah terminal illness, tapi kita ganti dengan wording yang lebih optimis. Terima kasih Dokter Aswin. Teman-teman yang baru join mungkin belum tahu Dokter Aswin praktik di mana. Dokter Aswin berpraktik di Rumah Sakit Sengkorulu Salemba, Jakarta Eye Center, dan juga di RSCM. Dokter Aswin juga dokter pendamping di Pita Tosca, Komunitas Pejuang Tiroid Indonesia, dan juga ada Suster Rina di sini yang sudah sangat support dari tahun 2006, 15 tahun mendampingi teman-teman pasien maupun keluarga di Rachel House Indonesia, sebuah komunitas organisasi yang sangat mensupport palliative care pada anak. Nah, teman-teman, saya tadi sangat membaca ceritanya di kolom komen maupun di question box. Ini sangat
menginspirasi sekali. Oleh karena itu Inspiration hadir supaya tetap tenang jadi pasien. Inspirasi tidak hanya datang dari orang hebat, pasien dengan berbagai macam cerita itu akan menginspirasi kita semua. Oke, terima kasih atas kesediaannya Dr. Aswin, Suster Rina sudah hadir di Instagram Live Inspiration. Semoga kita suatu hari nanti tetap selalu berkolaborasi untuk bisa mendampingi pasien di Indonesia. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kita semua tetap optimis untuk hidup yang berkualitas dan meninggal yang bermartabat. Insya Allah jumpa dalam kondisi yang sehat dan di waktu yang tepat. Terima kasih, saya sudahi Instagram Live hari ini, sangat menginspirasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman pasien. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. See you on next Instagram Live.